5 orang terbangun di dunia asing tanpa alasan. Tak ada yang tahu di mana mereka berada, atau mengapa mereka dikirim ke sana. Namun satu hal jelas, di dunia ini, nyawa manusia lebih murah dari angka statistik. Saat ketakutan mulai menguasai semua orang, hanya satu pria yang berani melangkah maju. Han, seorang petani biasa, yang ternyata bukan orang biasa. Karena di balik tubuhnya yang lemah, tersembunyi jiwa seorang gamer top dunia, yang kini terjebak di dalam game yang ia mainkan sendiri. Dan satu-satunya cara keluar, adalah naik ke puncak menara, atau mati di bawahnya. Namun bagaimana semua ini bermula? Mari kita kembali ke awal cerita. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Carl sedang bertanya kepada seseorang di depannya tentang lokasi tempat mereka berada sekarang. Lalu seorang pria tua yang bernama Lai, ia berasal dari wilayah yang bernama Edora. Ia mengaku tidak tahu persis lokasi tempat mereka berada. Karakter lain yang merupakan pemuda gemuk bernama Grit juga mengaku tidak mengetahui apa-apa. Bahkan seorang wanita yang awalnya tinggal di hutan terpencil juga tiba-tiba berada di tempat ini. Wanita ini bernama Jenna. Ia sendiri juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah pemuda tampan yang merupakan seorang petani yang bernama Han. Sama halnya dengan yang lain, ia juga tidak mengetahui alasan mereka bisa berada di sini. Dan ada karakter sampingan lainnya juga berada di tempat tersebut. Mereka terlihat saling berdebat dan mencari informasi tentang tempat mereka berada. Tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul begitu saja entah dari mana. Wanita tersebut menyapa orang-orang di sana dan menyuruh mereka lekas bersiap untuk bertarung. Wanita itu bertubuh sangat kecil dan memiliki sayap layaknya peri penjaga hutan. Ia terlihat sangat bangga saat sedang melakukan tugasnya. Sementara orang-orang di sana melihatnya dengan penuh keheranan. Seorang pria parubaya yang penasaran, bertanya identitas peri tersebut dengan sopan. Peri kecil tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Yisel. Ia bertugas menjaga tempat tersebut. Ia juga memperingatkan pria di depannya untuk tetap di barisan jika tidak ingin terluka. Carl tiba-tiba datang menyerobot dan menuntut penjelasan tentang alasan mereka dikirim ke tempat ini seenaknya. Yisel hanya menatap ketidaksopanan Carl tanpa menjawab apapun. Carl tidak senang diabaikan begitu saja. Ia segera mencabut pedangnya untuk memaksa Yisel menjawab semua pertanyaannya. Yisel menghela nafas lelah. Seolah ia pernah menghadapi banyak orang seperti Carl sebelumnya dan memperingatkannya untuk tenang jika tidak ingin mati mengenaskan. Mengira dirinya diancam, amarah Carl memuncak dan mencabut pedangnya. Ia meremehkan Yisel yang berani mengancam dirinya untuk peri yang hanya seukuran biji jagung. Tentu saja Yisel tidak senang mendengar dirinya direndahkan. Kata-katanya menyayangkan Carl yang bertindak impulsif meskipun telah diingatkan. Tapi tidak dengan raut wajahnya yang tersenyum jahat seolah ingin segera membantai manusia di depannya. Carl bergerak maju dengan pedangnya untuk menyerang Yisel. Ia berniat mengajari beberapa tata krama kepada Yisel. Namun detik berikutnya, kepala Carl telah mengucapkan selamat tinggal dengan tubuhnya sendiri sebelum ia sempat menyadarinya. Ekspresi Yisel berubah mengerikan. Ia menyalahkan Carl sendiri yang tidak mengindahkan peringatannya. Tentu saja kejadian itu membuat semua orang histeris, tidak mempercayai pemandangan sadis yang diperlihatkan di depan mereka. Di saat itulah mereka menyadari tempat ini, nyawa manusia bisa melayang dengan mudahnya. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. 5 nama karakter dengan simbol bintang 1 telah bergabung ke dalam tim yang sama. Yisel yang mengetahui hal tersebut menyebut seseorang yang merupakan master telah memulai permainan. Ia menyuruh semua karakter yang terlibat untuk segera bersiap bertarung. Tiba-tiba di belakang peri tersebut, muncul sebuah portal besar dengan sepasang malaikat yang tergambar di pintu gerbang portal. Peri tersebut menyuruh kelima karakter yang tergabung dalam tim untuk segera masuk ke dalam portal yang telah terbuka di belakangnya. Atau mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Carl. Karakter yang terlibat masih bingung dengan seluruh kejadian yang terjadi sangat cepat tanpa adanya penjelasan apapun. Tiba-tiba Han datang menyela dan menghentikan Yisel. Yisel kesal melihat Han yang mengganggunya lagi. Ia ingin tahu apa yang diinginkan Han kali ini. Han dengan berani meminta senjata kepada Yisel. Han yakin Yisel sendiri juga ingin memanjat menara ini. Ia menyuruh Yisel untuk meminta senjata kepada masternya agar mereka dapat melawan. Atau mereka akan mati sia-sia tanpa ada harapan untuk memanjat. Jenna yang berdiri di samping Han terus memperhatikan pembicaraan mereka.
Meskipun ia tidak mengerti seluruhnya, namun ia tahu Han memiliki informasi tentang apa yang terjadi. Seolah Yisel dan Han telah mengenal satu sama lain sebelumnya. Ajaibnya, Yisel bersedia mempertimbangkan permintaan Han. Semua yang dikatakan Han memanglah masuk akal. Setelah mempertimbangkannya, Yisel mengeluarkan sebuah tampilan sistem dan mengetik beberapa perintah di sana dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, terlihat master permainan yang melakukan 10 kali undian perlengkapan senjata. Terlihat master mendapat beberapa senjata tingkat rendah. Sementara Lai yang menyadari tindakan Han seolah telah mengetahui sesuatu, berusaha mencari informasi dari Han. Han mengaku ia juga tidak tahu persis karena ia belum lama di sini. Namun satu hal yang ia tahu adalah mereka akan mati jika mereka bergerak lambat. Jenne yang sedari tadi terus memperhatikan Han. Merasakan sebuah firasat yang sulit diungkapkan. Merasa jika mengikuti Han adalah keputusan yang paling aman. Han segera menyuruh anggota tim yang mendapatkan notifikasi untuk segera pergi ke gudang senjata dan mencari senjata yang cocok untuk mereka. Namun para anggota tim masih kebingungan dan menuntut penjelasan lebih lanjut. Tapi Han memperingatkan mereka tidak ada waktu untuk hal itu. Mereka dipastikan akan mati jika tidak mengambil senjata sekarang. Merasa Han telah mengalami ini sebelumnya, mereka segera menuruti perintah Han. Masing-masing dari mereka mengambil senjata yang mereka anggap cocok. Meskipun begitu, mereka tetaplah orang yang tidak berpengalaman. Bahkan ada ibu parubaya yang belum mengerti cara memegang pedang. Yisel segera menyuruh mereka berlima untuk memasuki portal yang bercahaya tersebut. Anggota tim tersebut terlihat terkejut dengan pintu portal yang mengeluarkan cahaya. Ini seperti sihir yang ada di dunia fantasi. Sementara di sisi lain, Jenne yang telah mengambil busur dan panah sebagai senjatanya, terus memperhatikan gerak-gerik Han. Han terlihat sedang memeriksa perisai dengan tenang padahal semua orang terlihat sangat panik. Jenne akhirnya tidak tahan untuk bertanya semua pertanyaan yang ada di kepalanya kepada Han. Han merasa hal itu sangat merepotkan karena ia sendiri juga tidak tahu persis. Ia hanya menyuruh Jenne mengambil senjata, lalu masuk ke portal dan membunuh semua musuh. Tidak lama setelah mereka memasuki portal, sebuah notifikasi memberitahukan salah satu anggota tim yang masuk telah terbunuh. Han menyadari hal itu dan berdecak kesal. Dan tidak lama setelah itu, notifikasi lainnya muncul, semua anggota tim telah terbunuh tanpa menyisakan satu pun yang selamat. Jenne yang melihat Han tiba-tiba kesal, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Namun Han menyuruhnya diam dan tidak mengganggunya. Han terkejut melihat anggota tim pertama yang terbantai sangat cepat. Sementara Yisel sendiri juga kesal. Merasa tim pertama sangat tidak berguna. Tidak lama setelah itu, sebuah notifikasi muncul kembali, memberitahukan 5 karakter lainnya yang akan membentuk tim berikutnya. Dan 2 diantaranya adalah Jenne dan Han. Yisel segera menyuruh orang yang tergabung dalam tim untuk berkumpul. Han memperingatkan Jenne, sekarang adalah giliran mereka untuk masuk ke dalam portal. Sementara Jenne masih bingung mengapa tim pertama belum kembali. Seorang pak tua berusaha bernegosiasi dengan Yisel. Ia mengaku menderita radang sendi dan tidak bisa berjalan. Yisel menyadari pria tua tersebut telah berbohong karena ia melihatnya berjalan sebelumnya. Sementara Yisel bergetar karena menahan amarahnya. Sementara Han tanpa berkata apapun, mempersiapkan senjata dan mentalnya. Lalu mulai berjalan ke arah portal. Jenne menyadari hal tersebut dan ingin segera mengikutinya. Jenne menyeret pria tua itu dengan paksa. 2 anggota pria lainnya terlihat masih kebingungan. Mereka bahkan tidak pernah memegang pedang dan tombak sebelumnya. Sementara Han memimpin di depan dengan berjalan masuk ke dalam portal menggunakan pedang dan perisai. Mereka akhirnya memasuki portal dan tiba di suatu tempat yang sangat asing. Di dalam salah satu sisi dinding, dijelaskan bahwa tempat tersebut adalah menara. Mereka diharuskan menaiki menara untuk menyelamatkan dunia. Dan lantai saat ini mereka berada adalah lantai dasar. Lalu pintu menara lantai pertama mulai bersinar terang. Han menyuruh semua anggota waspada dan bersiap untuk memulai pertarungan. Cahaya bersinar semakin terang hingga menyilaukan mata. Dan mereka seketika dipindahkan ke suatu tempat asing lainnya di tengah padang rumput yang sangat luas. Lalu beberapa monster goblin mulai terlihat mendekat. Masing-masing berlevel 3. Bukannya membantu, ketiga anggota lainnya segera melepaskan senjata mereka dan kabur terbirit-birit. Tentu saja hal itu membuat Han sangat kesal. Jenne yang belum pernah melihat monster seumur hidupnya, merasakan ketakutan. Akibatnya,
Status yang dimilikinya sekarang berkurang sebanyak 30%. Begitu juga dengan anggota-anggota lainnya yang merasakan ketakutan yang sama. Sayangnya ketiga anggota yang kabur tersebut menabrak sebuah penghalang tak terlihat. Seolah itu adalah batas dunia dan mereka tidak bisa kabur melebihi batas tersebut. Mereka terus berusaha untuk keluar, teriakan dan cacian tidak ada gunanya di saat seperti itu. Sementara Han semakin kesal melihat sampah-sampah seperti mereka ikut dengannya. Tidak seperti yang lainnya, Jenne mengungkapkan niatnya yang ingin membantu Han mengalahkan para goblin agar dapat keluar dari tempat ini. Setidaknya Han bersyukur ada Jenne yang membantunya daripada tidak sama sekali. Jenne juga bisa memanah karena tinggal di hutan terpencil. Ia telah terbiasa berburu. Namun Jenne masih sempat mengkhawatirkan tiga anggota tim lainnya. Han menyuruh Jenne untuk tidak memperdulikan sampah seperti mereka. Para goblin mulai maju untuk menyerang. Kecepatan mereka tidak main-main. Dengan kapak dan pisau besar bersiap untuk memotong manusia yang ada di depan mereka. Han sebenarnya tidak pernah memegang pedang ataupun perisai sebelumnya. Ia hanyalah petani biasa saat dikirim ke tempat ini. Han memposisikan perisainya di depan, bersiap untuk menerima serangan dari para goblin. Saat itu dijelaskan bahwa Han sebenarnya adalah orang yang berasal dari Korea yang bernama Seojin. Dan entah bagaimana terjebak di dalam permainan ini. Goblin tersebut melompat dan menyerang dengan golok besar di tangannya. Serangan golok tersebut berhasil ditahan oleh perisai Han. Meskipun begitu, serangan kuat itu berhasil menghancurkan sebagian dari perisai. Dijelaskan bahwa dunia di mana Seojin terjebak adalah sebuah permainan bergenre action RPG yang memiliki fitur undian untuk mendapatkan karakter maupun perlengkapan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mendaki menara. Menara memiliki total 100 lantai. Setiap lantai memiliki berbagai macam monster. Semakin tinggi menara maka kesulitan akan semakin bertambah. Pemain harus melakukan undian untuk mendapatkan berbagai karakter dan perlengkapan, lalu menyusun strategi yang tepat agar dapat menyelesaikan tower. Dan saat itu, Seojin sedang memainkan permainan ini di dalam rumahnya. Ia tidak menyangka permainan yang tidak populer ini sedang mengadakan event khusus. Saat itu Seojin mengeluh betapa tidak beruntungnya dirinya. Ia telah melakukan undian berkali-kali, namun tidak ada hasil yang bagus. Berbeda dengan permainan lain yang pernah dimainkan oleh Seojin. Dalam permainan ini, jika sebuah karakter mati, maka mereka akan hilang selamanya. Saat Seojin memainkan permainan ini, ia selalu berhati-hati untuk tidak memakai karakter bintang 6 secara sembarangan. Ia selalu melakukan pengintaian dengan karakter bintang 1, memastikan dahulu situasi musuh. Namun ada saat di mana ia melakukan kesalahan saat mengirim semua karakter bintang 6 untuk menjelajah suatu lantai. Entah apa yang terjadi, seluruh karakter tersebut merasakan ketakutan yang sama. Status mereka menurun drastis. Dan saat itu muncul sosok bos monster aneh memiliki level 999 yang membantai seluruh anggota tim bintang 6 miliknya sampai tidak tersisa. Saat itu Seojin menghina permainan sampah yang ia mainkan. Menurutnya ini adalah error yang disengaja untuk membuat para pemain putus asa. Bahkan ia sedari tadi menatap layar, tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak bisa melihat pola apapun tentang bos monster tersebut. Saat itulah tiba-tiba bos monster tersenyum jahat kepadanya, menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. Seojin bingung dan heran, merasa ada yang salah dengan permainan ini. Namun, detik berikutnya kesadaran Seojin seperti terseret ke suatu tempat. Setelah beberapa saat kesadaran Seojin kembali pulih. Ia melihat adanya tampilan sistem yang familiar. Tampilan yang sangat sering dijumpai ketika memulai permainan dengan membuat akun dan nama karakter. Bedanya adalah, tampilan sistem ini bergerak dan memilih sendiri tanpa ia perintahkan. Seojin tidak bisa melakukan apapun saat itu. Dan saat tampilan sistem mulai memasuki tahap tutorial. Di saat itulah kesadaran Seojin telah berpindah ke dalam tubuh yang bernama Han. Ia berada di wilayah yang bernama Towunia, tanah yang hancur akibat serangan monster. Untuk itu, ia harus mendaki tower untuk menyelamatkan dunia. Belum sempat Han mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sistem notifikasi muncul dan memberikannya misi untuk mengalahkan para goblin yang menyerang kota. Han yang telah familiar dengan sistem dalam permainan, menyadari ini bukanlah lelucon. Ia segera berbalik dan melihat di sekelilingnya. Benar saja. Terlihat seekor goblin yang sedang mendekati dirinya. Kejadian yang tiba-tiba membuat Han ketakutan.
Sama seperti reaksi karakter lainnya saat pertama kali dipindahkan ke dunia permainan. Namun berbeda dengan orang lain, alih-alih tenggelam dalam perasaan bingung, ia memilih menerima kenyataan dan berusaha bertarung melawan goblin. Jual beli serangan terus terjadi dengan sengit sampai di mana Han berhasil menghempaskan senjata goblin. Melihat kesempatan menyerang tiba, Han segera mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara dan berhasil menghabisi goblin tersebut dengan satu tebasan kuat. Pesan notifikasi muncul memberikan hadiah penyelesaian misi kepada Han. Han terus berjalan sambil melihat ke lingkungan sekitar, berharap dapat mengumpulkan informasi tentang lokasi ia berada. Ia sangat terkejut ketika melihat pemandangan kota yang sangat familiar. Itu adalah kota awal tempat para karakter beristirahat dan berlatih di permainan yang ia mainkan sebelumnya. Han masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi ketika sebuah notifikasi memberitahukan adanya pemanggilan karakter baru yang dilakukan oleh Master. Pintu di salah satu bangunan yang berada di depan Han tiba-tiba bersinar terang. Lalu seorang wanita muda dan cantik muncul di hadapannya. Wanita itu berpakaian seperti seorang kesatria lengkap dengan pedang di pinggangnya. Wanita tersebut bernama Sai, seorang kesatria berbintang 4. Kualitas langka yang sangat jarang didapatkan oleh para pemain. Saat itulah Han yakin ia benar-benar dipanggil ke dalam permainan yang ia mainkan sebelumnya. Seperti orang lain pada umumnya, wanita yang baru terpanggil itu tidak tahu apa yang terjadi. Kebetulan ia melihat Han berdiri di depannya dan berusaha mencari informasi darinya. Saat itu Master Permainan memutuskan untuk membuat Han dan Sai menjadi satu tim. Ia mengirim mereka berdua masuk ke dalam menara. Sai tidak panik sedikit pun dan tidak kesulitan menghadapi para monster. Sambil mengkritik Han yang pemula dan tidak tahu cara bertarung. Singkat waktu, Sai berhasil membunuh semua monster yang ada di sana dan berhasil menaikkan level mereka. Lalu masalah dimulai ketika fitur sintesis telah terbuka. Fitur di mana pemain dapat mengorbankan karakter lain demi menaikkan level karakter lain. Han panik. Dengan hanya memiliki 2 karakter, bisa dipastikan ia akan dikorbankan untuk menaikkan karakter bintang 4. Dan seperti pada awal cerita, Yisel muncul dan menyuruh Han cepat memasuki gedung sintesis. Han memanggil nama Yisel begitu saja, membuat Yisel terkejut bagaimana Han bisa mengetahui namanya. Han memperkenalkan dirinya sendiri yang bernama Seojin. Ia menuntut agar Yisel segera mengembalikan dirinya ke dunia asalnya. Namun Yisel tidak memperdulikan ocehan Han. Ia memeriksa daftar orang yang dipanggilnya untuk mencari identitas Han. Namun Yisel tidak menemukan orang yang bernama Seojin di daftarnya. Hal itu mulai membuat Han kesal. Yisel bertanya asal Seojin dan tidak percaya dirinya berasal dari bumi. Tapi Han meyakinkan hal tersebut. Ia memang berasal dari bumi. Yisel panik sejadi-jadinya. Ia hampir gila. Tapi Yisel tidak peduli, ia tetap menyuruh Han masuk. Han tentu menolaknya. Tapi Yisel tetap memaksa. Ia melempar Han masuk begitu saja lalu menutup pintu gedung sintesis. Terlihat Sai yang sedari tadi telah berdiri di dalam dengan tenang. Tidak berselang lama, tubuh Han bersinar terang, menandakan proses sintesis telah dimulai. Pemain manapun pasti akan mensintesiskan dirinya yang bintang 1 demi menaikkan karakter bintang 4 seperti Sai. Saat itu Han menutup mata. Tidak menyangka hidupnya akan sesingkat ini. Setelah beberapa saat proses sintesis telah selesai, dan Han masih terlihat baik-baik saja. Ia melihat Sai yang berada di sampingnya perlahan berubah menjadi cahaya dan mulai menghilang. Tentu saja hal itu membuat Han bingung. Ia malah tidak mengerti alasan Sai yang tersintesis. Namun Sai bersikap sangat tenang. Ia hanya tidak terpilih saja, sesimpel itu. Sai memberikan senyuman terakhir dan menyerahkan semuanya kepada Han mulai dari sekarang, sebelum dirinya menghilang untuk selamanya. Han hanya bisa terdiam di sana tanpa bisa mengatakan apapun. Jika memang masternya tidak berpengalaman dan melakukan kesalahan fatal seperti ini, maka cepat lambat ia tetap akan mati, pikir Han dalam hati. Kembali ke masa sekarang di mana Han berusaha menahan serangan goblin dengan sekuat tenaga. Han menoleh ke belakang, memeriksa situasi rekannya yang lain. Terlihat Jenne berhasil mengalahkan seekor goblin. Namun Han lengah dan berhasil diserang oleh goblin. Han tidak akan diam saja. Ia sadar nyawanya akan tamat jika ia tidak melawan. Han menggunakan tenaganya yang tersisa untuk memberikan serangan balik tepat ke wajah goblin dengan menggunakan perisainya. Ingatannya kembali saat adanya error boss monster yang berlevel 999 tertawa ke arahnya.
Ia menduga monster itulah yang menariknya ke dunia permainan ini. Dengan dendam yang membara, Han bersumpah dalam hatinya akan mencari bos tersebut, lalu memberinya pelajaran hingga ia meminta ampun. Singkat waktu terlihat Jenne dan Han telah berhasil mengalahkan para goblin. Terlihat bekas pertarungan yang sangat mengerikan. Jenne khawatir dengan luka yang diderita oleh Han. Tangannya putus akibat diserang goblin sebelumnya. Namun Han tidak mempermasalahkannya. Ia akan sembuh ketika mereka kembali ke dalam markas. Han melihat ke atas langit. Ia membayangkan master yang sedang memainkan karakter mereka sedang melihat semua pertarungan dan menikmatinya. Han mengetahui hal tersebut karena ia sendiri juga merupakan pemain. Terlebih Han sendiri adalah pemain top dengan ranking 5 dari seluruh pemain di dunia. Ia bersumpah akan bertahan sampai akhir dengan menggunakan pengalamannya. Setelah pertarungan selesai, Jenne berhasil naik level. Mereka mendapatkan berbagai hadiah material. Dan yang menjadi MVP dalam penaklukan menara lantai pertama tak lain tak bukan adalah Han. 3 anggota lainnya gagal menyelamatkan diri akibat memaksa melarikan diri dan dimangsa oleh para goblin. Setelah kembali dari ekspedisi penaklukan menara lantai 1, luka yang diderita selama pertarungan akan sembuh secara otomatis. Dan sekarang, Han terlihat sedang berlari di arena pelatihan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, kini ia gunakan untuk berlatih demi meningkatkan kekuatannya saat pertarungan. Suatu karakter akan menemui ajalnya jika meninggal dalam pertarungan atau disintesis untuk memperkuat karakter lainnya. Han sadar karakter bintang 1 kurang berguna di permainan ini. Kebanyakan karakter bintang 1 hanya akan menjadi material sintesis bagi karakter bintang tinggi. Untuk itulah, Han berniat berlatih dan menjadi lebih kuat. Demi bertahan hidup, sekaligus membalas dendam kepada bos yang telah menariknya ke dalam dunia ini. Tiba-tiba Jenne menghampiri Han dan penasaran apa yang sedang dilakukannya. Han acuh tak acuh menjawab Jenne, yang jelas-jelas dapat melihat apa yang sedang dilakukannya dengan matanya sendiri. Jenne diam sesaat, ia sebal dengan sikap Han yang kasar. Padahal ia sengaja datang menemuinya karena mengkhawatirkannya. Jenne lalu mengambil panah dan busurnya. Ia telah menenangkan diri dan berpikir secara logis semalaman. Ia akan meneruskan hobinya menjadi pemburu dan berlatih memanah. Ia berjanji kepada Han tidak akan menjadi beban untuknya. Lagi pula mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Diam dan menangis juga tidak akan mengubah apapun. Sambil melesatkan anak panah pertamanya yang mengenai tepat di kepala manusia jerami, Jenne yakin Han mengetahui cara untuk bertahan hidup. Meskipun kemarin adalah pertarungan pertamanya secara langsung, namun Jenne percaya diri dengan kemampuan memanahnya. Han melihat statistik Jenne. Statistiknya meningkat 4 saat naik level, menandakan perkembangan karakternya yang rendah. Tapi Jenne memiliki kemampuan yang lumayan. Han juga melihat adanya tekad dan keberanian yang dipancarkan. Sangat berbeda dengan para sampah yang ia temui selama ini. Ia bisa menjadi rekan yang sangat berharga. Jenne teringat dengan nasihat ayahnya yang pernah berkata, untuk bertahan hidup ia harus mengikuti orang yang tepat. Sambil mengulurkan tangannya, Jenne ingin mempercayai hidupnya kepada Han. Han yang mempunyai kesan baik terhadap Jenne, tidak menolak kerjasama yang ditawarkan. Mereka berjabat tangan, pertanda terbentuknya kerjasama mereka. Setelah pertemanan itu terjalin, terdapat sebuah notifikasi yang memberitahukan Jenne dan Han akan menerima bonus atribut jika bertarung dalam tim yang sama. Han tiba-tiba berteriak memanggil sang peri penjaga untuk keluar. Ysel muncul seketika dengan berbagai omelan karena Han mencarinya saat ia sedang sibuk. Belum juga sempat mengutarakan niatnya, Ysel memperjelas jika ia tidak akan memberitahu jawaban atau informasi apapun. Han bisa mendaki menara untuk menemukan jawaban yang ia inginkan. Han memotong omelannya dengan bertanya apakah hanya dirinya yang bisa melihat status karakter lain. Ysel terlihat panik dan pura-pura tidak mengetahui apa yang dimaksud Han. Sementara Han sendiri dapat melihat nama dan level sang peri penjaga dengan sangat jelas. Kemungkinan karena terjadinya kesalahan pemanggilan. Namun Han tidaklah bodoh. Dari reaksi yang ia lihat, ia yakin jika dirinya satu-satunya yang dapat melihat semua notifikasi yang ada, termasuk pesan dari masternya secara langsung. Han penasaran dengan apa yang akan terjadi kepada mereka jika master memutuskan untuk pensiun dan tidak memainkan permainan lagi. Dan jawaban Ysel sungguh tidak terduga. Ia hanya bisa berdoa agar master tidak berhenti bermain atau semuanya akan berakhir.
Han lanjut bertanya tentang perbedaan waktu antara di bumi dan di permainan. Giselle semakin kesal peringatannya tidak diindahkan sama sekali, dan menolak menjawab pertanyaan Han. Namun dari reaksi tersebut, Han langsung mengerti adanya perbedaan aliran waktu. Ia berterima kasih kepada Giselle sementara Giselle dibuat semakin kesal sampai mengumpat kasar. Han mengetahui aturan peri yang tidak boleh melukai karakter. Peri hanya bisa bertindak jika dalam situasi pertahanan diri atau karakter melanggar perintah master. Jenna ingin mengetahui hasil pembicaraan mereka agar dapat membuat rencana yang lebih baik untuk bertahan hidup. Han berusaha menceritakan semuanya dengan sabar. Mulai dari penaklukan menara 100 lantai, perintah master yang diwakili oleh Giselle, ruang sintesis dan pemanggilan, sampai ke latihan yang harus mereka jalani agar bisa menjadi lebih kuat. Jenna hanya terdiam mendengar semua kebenaran itu. Angin berhembus menerpa tubuh mereka berdua seakan memberitahu bahwa segalanya baru akan dimulai. Setelah berlatih seharian di arena pelatihan, Han menyadari suatu aturan unik di dunia ini. Semua kebutuhan yang mereka perlukan, baik itu makanan, ataupun benda yang ia pikirkan, akan muncul keesokan harinya. Meskipun barang tersebut hanya terbatas untuk kebutuhan dasar. Lalu adanya aturan dengan karakter yang memiliki tingkat yang sama, namun kemampuan bertarung mereka sangat berbeda. Meskipun berlatih sendiri tidak akan menaikkan statistik dan level, tapi dapat memberikan skill dan mengasah kemampuan bertarung. Dan itulah yang sedang Han kejar untuk sekarang. Ia akan melakukan apapun yang ia bisa. 3 hari telah berlalu begitu saja tanpa disadari. Han melihat notifikasi sang master yang telah terhubung kembali ke dalam permainan. Statistik menunjukkan Han yang telah berlevel 5. Dengan kemampuan dasar berpedang dan perisai akibat hasil latihannya sendiri, Han melihat master akan melakukan undian karakter. Ia memberitahu Jenna kemungkinan adanya tambahan karakter di tim mereka nanti. Setelah undian dilakukan, keberuntungan master tidaklah begitu bagus. Ia mendapatkan 3 karakter bintang pertama, masing-masing bernama Eren, Toby dan Yelsen. Seperti orang baru pada umumnya, ada yang merasa kesal karena dibawa secara paksa, ada yang merasa bingung dan ada pula yang merasa takut. Jenna menyuruh anak baru bersiap untuk bertarung. Salah satu karakter bertanya dengan arogan identitas Jenna yang berani memerintahnya. Sementara Han terlihat acuh tak acuh menuju ruang senjata. Dan benar saja, kemunculan Giselle secara tiba-tiba menandakan akan dimulai kembali ekspedisi penaklukan lantai menara. Portal menuju menara perlahan mulai terbuka. Han menyuruh Jenna segera mengambil senjata sebelum semuanya terlambat. Mereka berdua dengan sigap segera mengambil senjata mereka masing-masing. Sementara 3 orang baru di belakang hanya berdiri heran menatap. Giselle mengarahkan ke 3 orang baru tersebut untuk mengikutinya. Namun 2 orang diantaranya mengamuk dan meminta untuk dikembalikan. Jenna yang mengetahui konsekuensi tindakan mereka, berusaha sekuat tenaga menghentikannya. Salah satu pria arogan menyalahkan Jenna, menuduhnya telah bersekongkol. Sementara Han kesal dan berniat membiarkan mereka untuk merasakan sendiri neraka yang mereka rasakan. Setelah dihajar beberapa kali oleh Giselle, mereka akhirnya menurut dan memasuki pintu portal. Pintu portal mulai tertutup perlahan, meninggalkan orang baru dengan senjata seadanya. Singkat waktu, mereka berpindah kembali ke dalam lantai tower. Jenna dan Han sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka segera bersiaga melihat sekeliling untuk mendeteksi kedatangan musuh. Sementara 3 orang lainnya merasa kebingungan. Benar saja, monster-monster mulai berdatangan. Kali ini terdiri dari campuran monster serigala yang berlevel 4 dan goblin yang berlevel 3. Melihat monster untuk pertama kali dalam hidup mereka, ketiga orang tersebut panik ketakutan. Jenna juga terkena efek ketakutan, semua atributnya berkurang 30%. Han segera menyadarkan ketakutannya. Ia heran. Wajar ketika karakter baru ketakutan ketika melihat monster untuk pertama kalinya. Namun ia tidak mengerti mengapa Jenna juga ikut ketakutan. Jenna berteriak kesal memarahi Han yang mengagetkannya tiba-tiba. Han menyuruh Jenna mengurus 2 goblin lainnya. Dan ia sendiri akan mengurus 2 serigala tersebut. Jenna berhasil kembali mengendalikan dirinya. Han melirik ke belakang untuk melihat reaksi 3 orang lainnya. Sesuai dugaannya, 3 orang lainnya tidak berguna sama sekali. Para monster memulai pergerakan mereka dengan berlari kencang ke arah Han dan Jenna. Han tidak gentar. Dengan latihan keras yang ia jalani,
Ia berhasil membunuh monster serigala hanya dengan satu tusukan menggunakan pedangnya sampai menembus tengkorak kepala serigala. Insting yang terasah di pertarungan sebelumnya membuat Han menyadari adanya serangan diam-diam dari arah belakang. Han menoleh ke arah datangnya serangan dan segera menahan terjangan serigala lainnya menggunakan perisainya. Serangan itu berhasil ditahan. Menyadari perisai miliknya tidak akan bertahan lama jika terus diserang seperti itu, Han segera melancarkan serangan balik menggunakan pedang dengan tangan kanannya. Namun gerakan serigala yang lincah membuatnya dengan mudah menghindari serangan Han. Han telah memprediksi hal itu. Ia bergerak maju ke depan, memperpendek jaraknya dengan serigala, lalu melancarkan tebasan kuat yang akhirnya berhasil membunuh serigala tersebut. Khawatir dengan kondisi Jenne, Han segera menoleh ke arahnya untuk memeriksa keadaannya. Jenne menepati janjinya dengan tidak menjadi beban untuk Han. Terlihat banyak anak panah tertancap di kedua tubuh goblin yang telah terkapar tidak berdaya di lantai. Han terkejut melihat kebrutalan Jenne. Ia sedikit iba melihat goblin yang menjadi pelampiasan kekesalan Jenne. Terlihat Jenne ingin menembakkan anak panahnya kembali ke para goblin. Han menenangkan Jenne yang sedikit berlebihan. Ia menyuruh Jenne untuk menghentikan tembakannya. Bisa dipastikan kedua goblin tersebut telah mati. Dengan begitu ekspedisi penaklukan lantai 2 telah selesai. Dan Han sekali lagi menjadi karakter yang paling berkontribusi dalam ekspedisi kali ini. Mereka mendapat hadiah material dari penyelesaian menara. Lalu mereka berlima dipindahkan kembali ke dalam markas. Tidak ada yang menjadi korban kali ini. Han dan Jenne terlihat berjalan bersama. Tidak memperdulikan 3 orang baru yang ada di belakang. Tiba-tiba lantai bergetar hebat. Jenne tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Han sudah menduga hal ini. Master sedang mengirim mereka kembali ke menara untuk menaklukkan lantai 3. Han merasa cemas. Ia khawatir masternya akan dengan ceroboh mengirim mereka ke sana tanpa adanya persiapan. Tiba-tiba Han melihat notifikasi master yang memutuskan untuk meninggalkan permainan. Han menghela nafas lega. Ia menduga kemungkinan master memiliki urusan mendadak atau semacamnya yang membuat mereka selamat kali ini. Giselle muncul dan meregangkan badannya karena kelelahan. Padahal Han dan Jenne yang bertarung, ia tidak mengerti mengapa Giselle yang merasa lelah. Ledeknya kepada peri penjaga tersebut. Han berasumsi jika waktu yang berjalan di dalam permainan 3 kali lebih lambat, kemungkinan master akan terhubung kembali setelah 3 hari. Han lalu memeriksa statusnya. Sekarang, ia telah naik menjadi level 6. Han menyadari status kekuatannya bertambah 2. Menunjukkan efisiensi perkembangan karakternya semakin membaik akibat latihan yang dijalaninya. Sementara itu, Han melihat Jenne sedang kewalahan mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari para anggota baru yang direkrut master. Han memperhatikan seluruh kejadian yang telah terjadi. Ia menyadari karakter bintang 1 yang selama ini muncul. Selalu ketakutan dan kebanyakan adalah warga sipil yang tidak pernah memegang senjata. Sementara karakter bintang 3 ke atas selalu bersikap tenang dalam situasi apapun. Bahkan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan seolah sudah mengetahui alasan mereka dipanggil kemari. Dan melihat dari sikap yang ditunjukkan Sai kemarin, Han yakin ia mengetahui sesuatu. Sementara Jenne kembali menghampiri Han. Ia kesal dengan anak baru yang tidak mau mendengarkannya. Han sedari awal tidak ingin berurusan dengan para sampah dan tidak ingin memperdulikan nasib mereka. Namun Jenne berusaha membujuk mereka untuk membuat mereka menjadi rekan yang berguna. Han tidak yakin akan hal itu. Melihat sifat sampah mereka, Han yakin mereka akan segera menghilang. Han menyuruh Jenne untuk fokus melatih dirinya dan tidak perlu memperdulikan mereka. Tiba-tiba salah satu anak baru tersebut dengan arogan menghampiri Han dan ingin mengetahui situasi yang sedang mereka alami. Han tidak ingin menjawab pertanyaan mereka dan langsung berbalik ingin segera pergi agar tidak membuang waktu. Namun pria tersebut kesal dan mencengkram kerah baju. Han seolah ingin menghajarnya karena telah diabaikan. Han yang sedari sudah kesal melihat tingkah mereka yang tidak berguna namun masih sombong. Menghajar pria tersebut tanpa ampun. Han mengejek pria tersebut yang hanya menonton dari belakang seperti wanita saat mereka mempertaruhkan nyawanya bertarung di garis depan. Bahkan mereka semua lebih pengecut dari seorang wanita. Setelah itu, Han lekas pergi dengan Jenne. Ia berharap Jenne tidak akan bersikap baik kepada mereka. Dalam situasi ini, mereka tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain. Lebih baik fokus meningkatkan diri. Keesokan harinya, Han dan Jenne giat berlatih di arena pelatihan. Meskipun disebut berlatih, namun pada dasarnya,
Han hanya mengayunkan pedangnya sedangkan Jenne hanya menembakkan panahnya. Meskipun begitu, kemampuan berpedang dan perisai dasar milik Han telah naik ke level 2. Ketiga orang baru lainnya tidak pernah muncul di tempat latihan. Mereka berkeliling ke segala penjuru berusaha untuk mencari jalan keluar, dan Han mengerti usaha itu akan berakhir sia-sia. Detik demi detik berlalu, Jenne semakin giat berlatih memanah. Ia menembakkan beberapa anak panah dengan cepat ke arah Han. Han juga mati-matian berlatih kecepatan refleksnya untuk menangkis serbuan anak panah yang mengarah kepadanya. Beberapa anak panah berhasil ditangkis dengan perisainya, namun beberapa masih mengenainya. Ia berdecak kesal, tidak puas akan perkembangannya sendiri yang dikiranya masih belum cukup memuaskan. Jenne mengkhawatirkan kondisinya, namun Han sekali lagi mengingatkan Jenne untuk tidak perlu khawatir saat berada di markas. Luka yang mereka derita di sini akan sembuh dengan sangat cepat. Bahkan Han mendapat kemampuan pasif baru yang berfungsi menahan rasa sakit. Han melanjutkan latihannya kembali. Ia tidak kenal takut. Rasa sakit yang ia derita malah terasa bagus olehnya. Itu adalah bukti jika ia masih hidup. Akibat latihan keras tersebut, Han mendapat kemampuan pencerahan di mana kemampuan berpedang dasar dan perisai dasar telah bergabung menjadi kemampuan baru. Hari demi hari pun berlalu sekejap mata. Giselle muncul dengan ekspresi khasnya yang selalu kesal. Ia segera menyuruh semua orang berkumpul ke alun-alun karena master mereka telah kembali ke dalam permainan. Jenne terlihat senang dan bersemangat. Ia yang awalnya ketakutan sekarang malah ingin membantai para monster. Han heran melihat Jenne yang menurutnya lebih cepat beradaptasi dibandingkan dirinya. Sementara dua orang baru lainnya masih menuntut Giselle agar mereka segera dipulangkan. Satu anak baru lainnya hanya diam dan pasrah tanpa mengatakan apapun. Tentu saja kejadian sama yang berulang terus-menerus membuat Giselle semakin kesal. Giselle menghajar kembali para pengganggu tersebut dan menyuruh mereka untuk bersiap. Ia tidak akan mentoleransi tindakan yang sama berikutnya. Setelah dihajar habis-habisan, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menurut kepada Giselle untuk kembali memasuki portal. Singkat waktu, mereka telah sampai di lantai 3. Monster yang muncul kali ini terasa berbeda. Terlihat beberapa goblin muncul dengan zirah besi lengkap. Lalu ada juga goblin jarak jauh yang memegang panah. Han bersyukur ia telah berlatih dengan Jenne untuk menangkis panah. Dan sekarang, hasil kerja kerasnya terbayarkan. Ia mengangkat pedang dan perisainya untuk bertahan di garis depan, sementara Jenne bersiap menyerang dengan panah dan busurnya. Tanpa basa-basi, Han segera melesat maju membunuh satu goblin, berencana untuk mengurangi jumlah mereka secepat mungkin agar ia tidak kewalahan menghadapi para goblin. Dan begitulah, lantai ketiga menara diselesaikan dengan mudah tanpa ada masalah yang berarti. Tidak lupa mereka mendapat hadiah material sebagai hadiah dari penyelesaian lantai ketiga. Sementara tiga orang baru di belakang, tidak bertindak apa-apa. Mereka hanya mengamati tanpa membantu sedikit pun. Han tidak mempermasalahkannya. Ia juga tidak rela berbagi pengalaman dengan orang seperti mereka. Tiba-tiba Master mengirim mereka kembali ke lantai 1 untuk menantang ulang lantai tersebut. Entah apa tujuan Master melakukan hal itu, tapi Jenne dapat membunuh semua monster goblin yang ada di sana dengan sangat mudah. Karena hal tersebut, mereka terus dipaksa menaklukkan lantai 1 sampai lantai 3 secara berulang-ulang. Sampai di mana Han dan Jenne mulai kelelahan. Mereka berharap Master tidak mengirim mereka kembali ke lantai menara dan membiarkan mereka beristirahat. Untungnya Master seakan mengerti permohonan mereka. Master menghentikan ekspedisi dan mengirim mereka kembali. Jenne mulai mengeluh karena harus mengurus anak baru yang tidak berguna. Namun Han menyuruh Jenne untuk tidak khawatir. Hal itu akan berakhir hari ini. Jenne tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Han. Benar saja, ruang sintesis kini telah terbuka. Pertanda Master akan memulai peleburan untuk meningkatkan karakter yang berguna. Ketiga orang baru tersebut merasa heran. Tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Han dengan tatapan tajam dan dendam mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang baru yang tidak berguna tersebut. Dijelaskan bahwa dalam markas permainan, terdapat beberapa gedung yang memiliki fungsi masing-masing. Ada gedung pelatihan, gedung perekrutan, gedung sintesis, gudang senjata, asrama dan lain sebagainya. Meskipun begitu, Han tetap berharap sang Master tidak membuat kesalahan seperti sebelumnya. Master harus benar-benar memperhatikan siapa yang telah berkontribusi dan siapa yang tidak berguna. Akhirnya harapan Han terwujud.
Kali ini Master tidak membuat kesalahan yang sama. Ia menambahkan Han dan Jenne ke dalam daftar favorit agar tidak terjadi kesalahan selama proses sintesis. Giselle segera menyuruh Jenne dan Yelsen untuk segera ke ruang sintesis. Jenne merasa panik, ia melihat ke arah Han. Namun Han segera meyakinkannya. Ia berjanji Jenne akan baik-baik saja. Pak Tua ingin mengetahui apa yang akan terjadi jika dia masuk ke dalam ruangan tersebut. Han dengan dingin merespon, Pak Tua akan mendapat seluruh ganjaran atas sikap diamnya selama ini. Pak Tua tersebut berteriak marah. Ia tidak melakukan apapun karena ia hanya terseret ke dalam situasi ini. Han dengan acuh membalikkan argumennya. Tidak ada seorang pun yang tidak terseret ke dunia ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Namun kenyataannya, mereka tetap memegang senjata dan melawan. Sementara pria tua memilih diam. Giselle yang lelah mendengar ocehan tersebut, segera memasukkan pria tersebut dan Jenne secara paksa ke dalam ruang sintesis. Meskipun Jenne ketakutan, tapi ia memilih mempercayai Han. Sementara Pak Tua terlihat masih memberontak ingin keluar. Tiba-tiba cahaya biru menyelimuti tubuh Pak Tua tersebut. Ia mulai panik dan berteriak meminta tolong. Namun semuanya sia-sia. Pak Tua tersebut akhirnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Singkat waktu, Jenne telah keluar dari ruang sintesis. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat Pak Tua yang berubah menjadi cahaya dan menghilang begitu saja. Saat itulah Han memperjelas kembali semuanya. Ini adalah ruang sintesis yang ia ceritakan sebelumnya. Semua orang yang tidak berguna akan mati sebagai pengorbanan. Dan selanjutnya adalah salah satu dari 2 orang baru yang tersisa. Entah siapa yang selanjutnya dipanggil. Namun orang tersebut dipastikan akan mengalami nasib yang sama dengan pria tua tersebut. Giselle akhirnya memanggil 2 nama tersisa, yaitu Han dan Toby untuk segera memasuki ruang sintesis. Toby adalah pria arogan yang sebelumnya sering mencari keributan. Ketika namanya dipanggil, ia terlihat sangat ketakutan. Han tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ia hanya berjalan memasuki ruangan. Sementara Toby melihatnya dengan tatapan heran. Toby meyakinkan dirinya akan dibawa pulang, dan selama ini mereka hanya mencoba menakut-nakutinya. Han yang tidak ingin membuang tenaganya dengan meyakinkan orang yang tidak berguna, mempersilahkannya untuk berpikir demikian jika hal itu membuatnya senang. Dan kali ini sintesis dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan. Toby telah berubah menjadi cahaya dan menghilang. Han keluar dengan percaya diri seakan telah mengetahui hal ini akan terjadi. Ia juga mendapat kemampuan baru yang berguna. Han memuji keberuntungan orang baru yang tersisa. Hanya dia yang berhasil selamat. Setidaknya untuk saat ini. Jenne akhirnya mengerti mengapa selama ini Han selalu berlatih dengan keras agar bisa berguna. Raut wajahnya meninggalkan kesedihan yang sulit diucapkan. Ia juga membayangkan dirinya yang akan menjadi pengorbanan jika suatu hari nanti ia tidak lagi berguna. Han membenarkannya. Pilihan yang mereka punya hanyalah mati dalam pertarungan atau mati sebagai pengorbanan. Jenne menghela nafas dan menduga Han telah mengetahui hal ini sejak awal. Han memberi nasihat kepada Jenne untuk mengikuti nasihat ayahnya jika ia ingin terus hidup. Hari kedua setelah ekspedisi selesai, Han dan Jenne seperti biasanya berlatih di arena pelatihan. Jenne tiba-tiba menunduk dan memohon bantuan kepada Han dengan sangat sopan. Sementara Han sendiri tidak mengerti bantuan apa yang diharapkan Jenne kepadanya. Jenne dengan polosnya ingin berteman dengan Han karena itulah sarannya kemarin. Jadi sekarang ia memohon kepada Han untuk berteman dengannya. Han sedikit meledeknya sebelum menerima permohonannya. Dan mulai sekarang mereka akan saling percaya dan saling membantu. Tiba-tiba orang baru yang tersisa menghampiri mereka berdua. Pria muda ini bernama Aaron. Ia mengakui semua kesalahannya dan tindakan pengecutnya selama ini. Namun kali ini ia ingin melakukan sesuatu. Han awalnya tidak mempercayai ocehan Aaron yang sangat gampang diutarakan. Tapi melihat Eren yang bersedia berlutut kepadanya, Jenne mengambil kesimpulan Aaron ingin berubah demi bisa bertahan hidup. Han segera melemparkan sebuah tombak kepada Aaron, menyuruhnya berlatih menggunakan senjata tersebut. Han menjelaskan tidak ada satupun dari mereka yang pernah melawan monster sebelumnya. Jadi jangan menjadikan hal apapun menjadi alasan. Aaron menatap tombak yang ada di tangannya. Seolah tombak itu akan menjadi teman baiknya mulai dari sekarang. Jenne memuji Han yang memiliki strategi brilian. Dalam tim 3 orang yang mereka miliki, memang tombak adalah senjata yang paling cocok sekarang.
Han segera mengacungkan pedangnya ke arah Eren. Ia segera menyuruh Eren untuk berlatih tanding dengannya. Aaron tergagap. Ia tidak tahu cara bertarung sedikit pun. Ia awalnya mengira Han akan mengajarinya sedikit dasar bertarung. Han menolaknya karena ia sendiri juga tidak pernah menggunakan tombak. Semua hal yang ia bisa adalah hasil pembelajarannya sendiri. Sambil melesat maju menyerang, Han juga menyuruh Eren untuk belajar sendiri seperti dirinya. Tebasan demi tebasan cepat dilancarkan ke tubuh Aaron. Aaron terlihat kewalahan menangkis semua serangan itu. Ia kehilangan ketenangan dan menutup matanya saat menyerang, berharap serangannya dapat mengenai Han. Namun Han yang sedikit lebih berpengalaman, segera menendang tubuh Aaron ke belakang sambil menasehatinya untuk tidak menutup mata ketika menyerang. Tendangan tersebut sangat kuat hingga membuat Aaron kesakitan dan muntah. Tubuhnya bergetar. Tangannya memegang tombak berusaha menopang berat badannya agar tidak roboh ke tanah. Jene merasa Han sedikit terlalu keras kepada Aaron. Tapi Han tidak peduli, ia tidak ingin menunggu orang lain. Ia akan meninggalkan siapapun yang tidak bisa mengejarnya. Han tidak memiliki siapapun yang menunggunya pulang. Sementara Aaron sendiri memiliki adik perempuan yang sedang menunggunya. Sambil menodongkan pedang ke leher Aaron, Han menyarankan Aaron untuk menyerah saja jika ia tidak sanggup. Karena menurut Han, lebih baik mati saat disintesis daripada harus mati saat dicabik oleh monster. Aaron kesal mendengar jawaban meremehkan tersebut. Ia ingin bertemu kembali dengan adik perempuannya. Mata Aaron tajam. Tekadnya membara. Seolah ia menolak saran yang diberikan Han dan ingin mencoba berjuang sekuat tenaga. Han senang melihat tatapan tersebut. Tatapan amarah yang dapat membuat diri seseorang terbakar api semangat. Selang beberapa saat, terlihat Master mengkonsumsi 500 kristal untuk membangun fasilitas tempa. Han yang sedang berkeliling, secara kebetulan melihat fasilitas tersebut telah dibangun. Han segera memanggil Ysel keluar. Ysel menghampirinya dan mengomelinya. Ia tidak bisa seenaknya memanggilnya kapanpun ia mau. Namun Han tidak peduli. Ia ingin Ysel mengakses ke internet dengan mengganggu sistemnya. Ysel dengan bangga mengakui bisa melakukannya. Dan hal tersebut memanglah hobinya. Han juga tahu Ysel memberikan tips bermain kepada master dari pemain ranking dunia yang bernama Loki. Han bisa mengetahui hal tersebut karena dia sendiri adalah Loki. Sementara Ysel bingung melihat Han yang mengetahui Loki. Ysel mengagung-agungkan Loki yang merupakan dewa di permainan tersebut. Dan dia merupakan pemain pertama yang memiliki karakter bintang 7. Han terus meledeknya. Ia ingin tahu apakah Ysel sangat menyukai Loki. Dan Ysel membenarkannya. Ia adalah sosok yang membuat hal tidak mungkin menjadi mungkin. Han segera menghentikan ocehan Ysel. Tentu saja Ysel kesal mengira Han tidak tertarik dengan penjelasannya. Namun bukan karena hal itu. Melainkan Han mengungkapkan identitas aslinya bahwa dirinya adalah Loki yang dimaksud. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.